Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Teman sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat, amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Al-Wafi fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah. Alhamdulillah sudah sampai di hadis yang ke-10. Qala al-musannifu rahimahullah, qala al-musannifu wasyarihu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi ma fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Al-hadisul ashir. Ini adalah hadis yang ke-10. Judulnya At-Tayyibul Halalu Syartul Kabuli. Tayyibul halal, yang suci lagi halal, itu syartul kabul, menjadi syarat diterimanya. Maknanya, tayyibul halal, memakan makanan yang halal, itu menjadi syarat diterimanya ibadah kita. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata ianya Abi Hurairah, qala Rasulullah, berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha tayyibun, sungguhnya Allah itu tayyib, maha suci, maha bersih dari segala kekurangan. La yakbalu illa tayyiban, yang tidak menerima ianya Allah kecuali akan yang baik-baik, yang suci-suci. La yakbalu, khabar kedua, innallaha tayyib, sungguhnya Allah itu tayyibun, maha suci, maha bersih. Itu la yakbalu, tidak menerima ianya Allah illa tayyiban, kecuali yang baik-baik, yang suci. Fa innallaha amaral mu'minin, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu amarah, memerintahkan ianya Allah akan orang yang beriman, bima, dengan sesuatu, amara bihi, yang memerintahkan ya Allah dengan nyama, al-mursalin, akan para rasul. Artinya perintah Allah kepada orang yang beriman sama seperti perintah Allah kepada para rasul. Allah menganjurkan Nabi memakan yang halal, orang beriman juga sama. Faqala ta'ala, maka berfirman oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyiban, makan olehmu dari yang tayyib-tayyib, dari yang baik-baik, yang halalan tayyib. Wa'malu salihah, dan beramallah olehmu akan amalan yang soleh. Ya. Al-Mu'min 51. Faqala ta'ala, dan Allah berfirman tadi untuk para rasul. Allah memerintahkan rasul untuk memakan yang tayyib. Sekarang untuk orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makan olehmu dari yang baik-baik, dari apa yang kami rezekikan kepadamu. Al-Baqarah 172. Summa dzakara rajula, kemudian menyebutkan oleh Nabi ar-rajul, akan laki-laki, yutilus safara, hal keadaan laki-laki itu yang memanjangkan ia akan safirnya. Yutilu jumlah, kita hal kepada rajul, jumlah sesudah ma'rifah hal. Zakara rajula, menyebut oleh Nabi akan rajul, akan laki-laki, yutilu, hal laki-laki itu yang memanjangkan ia akan safirnya, maknanya yang melakukan perjalanan jauh. Ash'asa, hal keadaan laki-laki itu ash'as, yang kusut, rambutnya kusut, nggak disisir. Aghbara, hal keadaan laki-laki itu yang berdebu, nggak mandi. Yamuddu yadaihi, hal keadaan laki-laki yamuddu, yang memanjangkan ia, menjulurkan ia, yadaihi, akan dua tangannya laki, ila samai, ke langit. Dalam keadaan laki-laki itu mengangkat tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, ini ya Rabbi, kita baca, jangan ya Rabbu. Ya Rabbi, berkata ya wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa mat'amuhu haramun, padahal bermula makanannya itu haram. Wa masyrabuhu haramun, dan padahal bermula minumannya itu haram. Wa malbasuhu haramun, dan pakaiannya itu haram. Wa ghudhiya bil haram, dan diberi makan akan dia bil haram, dengan yang haram. Fa anna yustajabulah, maka bagaimana dikabulkan baginya si rajul tadi. Rawahu Muslim, meriwayatkan akan hadis ini oleh Imam Muslim. Ahammiyatul hadis, ini yang penting dari hadis ini. Ahammiyatul hadis, atau kita maknai betapa pentingnya hadis ini, ya. Ahammiyatul hadis, pentingnya hadis ini.
Hadzal hadisu minal ahadits allati 'alaiha qawaidul Islam wa mabanil ahkami. Bermula ini hadis itu bagian dari hadis-hadis allati hadis yang 'alaiha yang di atasnya hadis itu qawaidul Islami, fondasi-fondasi Islam wa mabanil ahkam dan dasar-dasar hukum. Arti hadis ini menjadi kaidah utama yang membahas tentang halal haram. Atau kaidah menjadi kaidah dasar tentang amal yang diterima dan tidak, dan menjadi dasar hukum. Nanti kita lihat. Hadis ini salah satu hadis yang menjadi dasar hukum. Dasar dari banyak hukum. Banyak hukum muncul dari hadis ini. Wa alaihi al-'umdatu fi tanawulil halali wa tajannubil harami. Dan di atasnya ini hadis, al-'umdatu itu menjadi pegangan fi tanawulil halal, dalam mengambil yang halal, wa tajannubil harami, dan dalam menghindari yang haram. Wa ma 'amma naf'ahu wa a'damahu fi ijadil mujtama'il mu'min alladhi yuhibbu fihi al-farda. Yuhibbu fi habba yahibbu ya. Lazim. Yuhibbu muta'addi. Yuhibbu fihi al-farda li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wa ma amma naf'ah, ma ini ma ta'anjub, wa ma amma naf'ahu, dan alangkah umum manfaatnya ini hadis. Wa a'damahu, dan alangkah besarnya manfaat. Wa ma a'dama naf'ahu, dan alangkah umum manfaatnya ini hadis. Wa a'damahu, dan alangkah besarnya manfaat ini hadis, fi ijadil mujtama'il mu'mini, dalam membuat, dalam menjadikan, dalam menciptakan satu masyarakat yang beriman. Mujtama'i perkumpulan masyarakat. Dalam menciptakan satu masyarakat yang beriman, alladzi, yang, masyarakat yang yuhibbu fihil farda. Yuhibbu fihil fardu, yang mencintai padanya masyarakat, padanya mujtama, al-fardu, oleh setiap orang, oleh setiap pribadi, li akhihi, mencintai untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, akan apa yang ia cintai untuk dirinya. Nah, alangkah besar manfaat ini hadis dalam membentuk fi ijadil mujtama'i, dalam membentuk satu masyarakat yang beriman, masyarakat alladzi, masyarakat yang yuhibbu fihi, yang mencintai dalam masyarakat itu oleh fardu, oleh setiap orang, oleh setiap pribadi, li akhihi, untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, akan apa yang ia cintai untuk dirinya, wa yakrahu li akhihi, dan membenci ia untuk saudaranya, ma yakrahu li nafsihi, akan apa yang ia benci untuk dirinya. Ini menjadi dasar ya. Betapa penting kita menginginkan untuk saudara kita apa yang kita inginkan, kita juga enggak suka menimpa saudara kita apa yang kita tidak suka menimpa diri kita. Wa yaqifu 'inda hududis syar'i. Nah, yaqifu kita atas kepada yahibu. Masyarakat beriman, masyarakat mukmin, masyarakat yang yaqifu, yang berhenti ianya, si masyarakat mukmin tadi, 'inda hududis syar'i, di sisi batasan-batasan syara'. Muktafian, hal keadaan si mukmin muktafian, yang mencukupkan diri ia bil halalil mubarakit thayyib, dengan halal yang berkah, dengan halal yang suci, yang baik. Fayahya huwa wa ghairuhu, maka hiduplah oleh dianya, masyarakat mukmin tadi, wa ghairuhu, dan oleh lainnya si mukmin. Fayahya huwa, maka hiduplah oleh dia, wa ghairuhu, dan oleh lainnya dia, fi tuma'ninatin, dalam ketenangan, wa rakhain, dan dalam kemakmuran. Kalau semua bisa menjaga batas-batas syariah, tidak mengambil punya orang kan, hanya cukup dengan yang halal saja, insya Allah aman dan tentram. Lughatul hadis, ini lughah hadis. Makna hadis secara lugawi. Innallaha thayyibun. Apa makna thayyib? Ay tahirun. Allah itu yang suci. Munazzahun anin naqaisi. Bersih, jauh dari an-naqaisi, dari kekurangan-kekurangan. Wa thayyibu min asma'illahil husna. Bermula thayyib itu min, dari asma'illah, dari nama-nama Allah yang husna. Husna na'at kepada asma'i, mu'annas. Dan thayyib itu bahagian dari nama-nama Allah yang husna, nama Allah yang indah. La yaqbalu illa thayyiban. Apa maknanya? La yaqbalu minal a'mali wal amwal. Tidak menerima ya Allah dari amal perbuatan, wal amwali, dan dari harta, illa ma kana khalisan,
kecuali sesuatu yang ada yang sesuatu itu khalisan, yang murni, yang bersih, minal mafsadati, dari kerusakan, au halalan. Nah, halalan atau kepada khalisan. Tidak menerima ianya Allah dari amal-amal dan harta kecuali makana halalan, sesuatu yang ada yaitu yang halal. Jadi makna Allah tidak menerima kecuali yang tayyib, baik tayyib itu tayyib amalnya, hanya amal-amal yang bersih yang Allah terima, bersih dari riya, ujub, takabur. Hanya harta-harta yang bersih, bukan hasil KKN, bukan hasil rampok, bukan hasil curi. Bila kita infakkan, hanya itu yang Allah terima. Begitu juga masuk juga i'tikad. Hanya i'tikad yang bersih, yang benar yang Allah terima. Amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Apa mananya? Memerintahkan ianya Allah akan orang yang beriman bima, dengan sesuatu yang memerintahkan ianya Allah dengannya sesuatu al mursalin akan para rasul. Artinya sawwa bainahum fil khitabi biwujubi aklil halali. Menyamakan ianya Allah, sawwa. Menyamakan ianya Allah antara mereka para rasul dan mukminin fil khitab, dalam khitab, dalam ketentuan hukum, biwujubi aklil halal, dengan wajibnya makan yang halal. Ash'asa ja'du sya'rir ra'si. Apa arti ash'as? Ja'du sya'rir ra'si. Keriting rambut kepala. Nah, jadi nggak harus keriting ya. Sya'ru, ja'du itu keriting atau kusut. Ja'du sya'rir ra'si. Kusut rambut kepalanya li'adami tamsyitihi. Karena tidak disisirnya rambut. Tamsyit. Aghbar, apa arti aghbar? Tadi aghbar berdebu. Ghayyaral ghubaru launa sya'rihi. Merubah oleh debu akan warna rambutnya. Aghbar yang berdebu rambutnya. Disebabkan oleh debu. Lituli safarihi. Karena lama musafirnya. Au adamir tisalihi. Atau karena tidak mandinya dia. Nggak mandi. Yamuddu yadahu ilas sama. Apa mana yamuddu? Menghamparkan ia akan tangannya ke langit. Ay yarfa'u yadaihi ilas sama. Mengangkat ia akan dua tangannya ke langit. Da'iyan, dalam keadaan berdoa ia. Wasailan, meminta ia Allah akan Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa minta kepada Allah. Fa'anna yustajabu lahu. Anna bermakna kaifa. Maka bagaimana dikabulkan bagi dia? Kaifa. Wa min aina yustajabu liman kanat hadhihi sifatahu. Maka dari mana dikabulkan bagi orang kanat hadhihi, yang adalah ini, itu sifatahu, sifatnya orang. Bagaimana bisa dikabulkan orang makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Fiqhul hadisi wa ma yurshidu ilaih. Ini pemahaman hadis dan sesuatu yang membimbing ianya hadis kepadanya sesuatu. Pemahaman hadis dan kandungan hadis. 1. At-tayyibul maqbul. Poin hadis. Poin pertama, pemahaman yang pertama, at-tayyibul maqbul. At-tayyibul maqbul. At-tayyibul maqbul. Atau yang bermula yang pertama itu bermula yang baik, itulah yang diterima ya. At-tayyibul maqbul. Yang baik itulah yang dikabulkan Allah. Inna qaulan Nabi, sungguhnya sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban yashmalul a'mala wal amwala wal aqwal wal i'tiqadat. Sesungguhnya sabda Nabi, sungguhnya Allah Ta'ala itu tayyib, maha suci. La yaqbalu illa tayyiban, tidak menerima ianya Allah kecuali yang tayyib. Ucapan Nabi itu yashmalul a'mala, mencakupi ia akan segala amal, wal amwal akan segala harta, wal aqwal dan segala perkataan, wal i'tikadat dan i'tikadat. Maknanya hanya amal yang tayyib yang Allah terima, hanya harta yang tayyib, yang harta bersih, suci, halal yang Allah terima, hanya perkataan-perkataan yang tayyib yang Allah terima. Wal i'tikadat sama, hanya i'tikad yang baik, yang bersih, dari bid'ah yang Allah terima. Fahuwa subhanahu wa ta'ala la yaqbalu minal a'mali illa ma kana thayyiban tahiran. Maka huwa, dianya Allah subhanahu wa ta'ala itu la yaqbalu, tidak menerima ianya Allah minal a'mali, dari amal-amal perbuatan kita, illa ma kana, kecuali sesuatu yang ada yang satu itu thayyiban, yang baik, tahiran, yang suci, minal mafsadati kulliha, dari kerusakan, atau minal mufsidat, dari hal-hal yang merusak, kulliha, seluruhnya mufsidat. Kalau kita baca isim fa'il ya. Atau mafsadat, masdar. Mafsadat.
Tidak menerima ya Allah dari amal-amal kecuali sesuatu yang ada yaitu thayyiban, baik lagi suci, tahiran suci bersih minal mufsidat, dari hal yang merusaknya amalan tadi, kulliha seluruhnya yang merusak, karya wal ujubi seperti riya dan ujub. Wala yaqbalu minal amwali illa ma kana thayyiban halalan, dan tidak menerima ya Allah dari harta yang kita infakkan di jalan Allah. Tidak menerima ya Allah dari harta-harta illa ma kana, kecuali sesuatu yang ada yang sesuatu itu thayyiban, yang baik tadi, bersih suci halalan lagi halal. Faqad hassa, maka sungguh telah mengajak, hassa fi'il madhi. Faqad hassa, maka mengajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ala shadaqati minal kasbil halali thayyib, kepada bersedekah dari usaha minal kasbil halal, dari usaha yang halal, at-thayyib dari usaha yang baik. Memang ada hadis Nabi menganjurkan. Artinya dalam hadis ini Nabi menganjurkan untuk kita bersedekah harus dari hasil yang halal. Bukan pencucian uang, bukan hasil korupsi kita sedekah, hasil curi, hasil nipu orang. Faqala, dan berkata ya Nabi, wala yaqbalullahu illa thayyiban, dan tidak menerima oleh Allah kecuali akan yang thayyib. La yaqbalullahu minas shadaqah, tidak menerima oleh Allah dari sedekah-sedekah, illa ma kana thayyiban halalan, kecuali sesuatu yang ada ayu thayyib lagi halal. Wala yas'adu ilaihi minal kalami illa ma kana thayyiban, dan tidak akan naik kepadanya Allah dari kalam. Tidak akan naik kepadanya Allah dari kalam kecuali kalam-kalam yang ada ayu thayyib. Kalam juga kalam, ucapan yang diterima Allah, ucapan yang baik. Ucapan kalam, zikir kita, doa kita. Qala Allah Ta'ala, berkata oleh Allah Subhanahu wa taala, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepada Allah naiklah oleh kalimat-kalimat yang thayyib, yang baik, yang suci. Wal amalu sholihu yarfa'uh, dan bermula amal yang soleh itu yarfa'uh, mengangkat ianya amal yang soleh, akannya kalam. Nah itu kalam yang diterima Allah, kalam yang baik, yang suci. Kemudian amal soleh itu yang akan mengangkat kalam. Ini kaitan antara ucapan dan amal. Ucapan saja ya, hanya ngomong saja, ucapan baik, perilakunya nggak baik, jadi nggak ada amal soleh, nggak ada yang mengangkat ucapan baik. Zikir kita, doa kita katakanlah baik, tapi amal kita nggak baik, zikir kita nggak naik, nggak diterima Allah, nggak nyampe. Jadi kalam yang baik harus disertai oleh amal yang soleh, karena amal yang soleh itulah yang akan mengangkat kalam yang baik tadi. Kalam yang baik bisa berarti zikir, doa, banyak penafsirannya di sini. Wa qasamallahu ta'ala al-kalama ila thayyibin wa khabith, dan telah membagi oleh Allah, wa qasamallahu, telah membagi oleh Allah Ta'ala al-kalama, akan kalam, ila thayyibin, kepada thayyib, wa khabith, dan kepada yang jelek. Kalam ada dua. Wa qala subhanah, maka berkata oleh Allah Subhanahu wa taala, alam tara kaifa daraballahu masalan, apakah kalian tidak melihat bagaimana membuat oleh Allah masalan, akan satu perumpamaan. Daraba, membuat di sini, membuat misal. Alam tara, apakah kamu tidak memperhatikan, kaifa daraballah, bagaimana membuat oleh Allah akan satu perumpamaan, kalimatan thayyibah, akan kalimat yang baik, kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik, ya, yang akarnya menjulang ke dalam bumi, yang dahan-dahannya menembus tinggi ke udara, kuat dia, menghasilkan buah yang banyak. Wa masalu kalimatin khabisah, dan bermula perumpamaan kalimat yang jelek, kasyarjatin khabisah, itu seperti pohon yang busuk, yang jelek, yang akarnya timbul di atas bumi, tidak kuat. Wala yafudu indahu azza wa jalla illal mu'minun at-thayyibun, dan tidak akan beruntung di sisinya Allah azza wa jalla illal mu'minun, kecuali orang-orang yang beriman, at-thayyibun, yang baik-baik. Ya, orang mukmin yang thayyib, yang baik, yang bersih dari kesalahan, ya. Ya, kalaupun salah bertaubat, jadi bersih kembali. Qala ta'ala, Allah berfirman, alladzina tatawaffahumul malaikah, orang-orang yang mewafatkan akan mereka oleh malaikat, hal kata mereka itu thayyibin, yang baik-baik. Wa yusallimul malaikatu alaihim 'inda dukhulihimil jannah, dan memberi salam oleh malaikat kepada mereka yang thayyib, dan memberi salam oleh malaikat kepada mereka 'inda dukhulihim, ketika masuknya mereka al jannata, ke dalam surga. Wa yaqulun, dan malaikat berkata, salamun alaikum, keselamatan itu kepada kalian, tibtum, kalian itu baik semuanya, fadkhuluha khalidin, masuklah kamu ke dalam surga
hal kalian itu yang abadi di dalamnya. Ini makna saja, nggak ada syarahnya. Qala Ibnu Rajab, berkatalah oleh Ibnu Rajab, fi nihayati hadzal ma'nal 'ami, pada penghujung ini makna yang umum. Berkata oleh Ibnu Rajab, fi nihayati hadzal ma'na, pada ujung ini makna yang umum, liqaulihi, bagi sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi yang mana? Wala yaqbalu illa thayyiban. Ketika Ibnu Rajab Al-Hambali mengomentari hadis Nabi wala yaqbalu illa thayyiban, beliau berkata, apa kata beliau? Al-mu'minu kulluhu thayyibun. Bermula orang yang beriman kulluhu thayyibun. Bermula orang yang beriman itu kulluhu thayyibun, bermula seluruhnya orang yang beriman itu baik. Atau langsung kulluhu thayyibun qalbuhu wa lisanuhu wa jasaduhu, langsung. Bermula orang yang beriman itu kulluhu, seluruhnya orang yang beriman itu thayyibun qalbuh, yang baiklah oleh hatinya, wa lisanuhu, yang baiklah oleh lidahnya, wa jasaduhu, dan baiklah oleh tubuhnya. Orang yang beriman seluruhnya baik, seluruh bagian orang yang beriman baik. Kalbu fa'il thayyib berarti ya. Hatinya baik, lidahnya baik, jasadnya baik. Apa penyebab orang beriman baik seluruhnya? Bima yaskunu fi qalbihi minal iman, dengan sebab sesuatu yang menetap ianya sesuatu dalam hatinya si mukmin, minal iman, dari keimanan, min bayan. Berarti ma ini berarti bima, dengan sebab keimanan, yaskunu, yang bertempat ianya iman dalam hatinya, dengan sebab dia beriman jadi baik seluruh jiwa raganya. Wa dhahara, kita ataf kepada yaskunu. Artinya bima dhahara, dengan sebab ma yang zahir ia ala lisanihi minadzikir, dengan sebab ma yang zahir ia kepada lidahnya dari zikir. Kenapa orang beriman baik seluruh jiwa raganya? Dengan sebab iman yang tersembunyi dalam hatinya, dan dengan sebab zikir yang tampak di lidahnya. Wa ala jawarihi, dan di atas anggota badannya, minal a'malis sholihah, dari amal-amal yang soleh. Ya. Dengan sebab ma zahara, yang zahir ia di atas lidahnya dari zikir, dan zahir di atas anggota badannya, minal a'malis sholihah, dari amal-amal yang soleh. Alati, amal yang soleh yang hiya samaratul imani, yang dianya amal yang soleh itu buah dari keimanan, wa dakhilatun fi ismih, dan itu masuk dalam namanya iman. Amal yang soleh itu buah amal dan masuk dalam nama iman. Artinya begini, ini menurut pemahaman beliau, yang disebut dengan iman itu, iman kan keyakinan membuahkan amal soleh. Bahkan amal soleh itu masuk dalam kategori iman. Iman itu ada keyakinan dalam hati dan ada amal soleh juga. Kayak dalam kitab tauhid begitu kan. Ada yang mengartikan iman tasdik saja, ada plus, ada amal, ada perbuatannya, ada amalnya. I'tiqad bil jinan, wa i'mal bil arkan, wa amalul bil arkan. Ada keyakinan hati plus ada amal anggota zahir. Ini maknanya, dari amal-amal yang soleh, yang dianya amal soleh itu samaratul iman, buah iman, wadakhilatun, dan bahkan masuk dalam namanya iman. Nah, titik ini ada acara muhadharah, jadi rada berisik. Wallahu a'lam bishawab, marji wal ma'am, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.